Selamat datang di channel kami. Semoga kita semua diberikan kesehatan agar bisa berpikir dengan sehat. Kita akan menghadirkan berbagai cerita dari penjuru dunia. Di sebuah desa yang jauh di pedalaman, hiduplah seorang anak bernama Ardi, yang semakin hari semakin merasa frustasi dengan ayahnya, Pak Sarwo. Pak Sarwo adalah seorang laki-laki tua yang sudah sangat pikun, yang setiap hari mengulang pertanyaan yang sama. Ardi, sudah makan? Kenapa ibu tidak ada? Mengapa kita tinggal di sini? Begitulah kata-kata Pak Sarwo, meskipun istrinya telah lama meninggal dan rumah mereka sudah sangat sederhana. Ardi yang lelah bekerja seharian sebagai petani merasa semakin tertekan. Tiap kali ia pulang ke rumah, ia harus menghadapi ayahnya yang seperti anak kecil, lupa apa yang telah dilakukan dan meminta perhatian tanpa henti. Ardi sering merasa jengkel dan kesal karena ayahnya hanya menambah beban hidupnya. Ia ingin hidup tenang tanpa harus terus-menerus mengurus orang yang sudah tidak bisa diandalkan lagi. Ayah, kenapa tidak bisa berhenti bertanya hal yang sama? Aku lelah, pikir Ardi dalam hati. Suatu hari, ketika kemarahannya mencapai puncaknya, Ardi melihat kesempatan untuk melepaskan diri dari beban yang terasa semakin berat. Dengan alasan akan membelikan makanan, ia mengajak ayahnya naik gerobak yang ia dorong sendiri. Ayah, aku akan membelikanmu makanan. Duduk di sini. Aku akan segera kembali, kata Ardi dengan suara yang terdengar sabar, meskipun hatinya dipenuhi kebencian dan kejengkelan. Pak Sarwo yang sudah sangat lemah dan bingung hanya menurut saja. Ia duduk di gerobak itu dengan senyum yang penuh harapan. Ia tidak tahu bahwa anaknya akan meninggalkannya begitu saja. Setelah beberapa saat, Ardi membawa ayahnya semakin jauh dari rumah mereka, menuju hutan yang lebat, tempat yang sepi dan jarang dijangkau orang. Sesampainya di tengah hutan yang gelap dan sunyi, Ardi berhenti dan berkata dengan suara datar, "Tunggu di sini, ayah. Aku akan segera kembali dengan makanan." Tanpa menunggu jawaban dari ayahnya, Ardi meninggalkan Pak Sarwo sendirian di hutan. Suasana semakin mencekam dengan suara angin yang berdesir dan kadang terdengar suara serigala yang mengaum di kejauhan. Pak Sarwo hanya duduk terdiam, bingung, dan merasa tidak enak hati. Ia menunggu, namun waktu terus berjalan, dan Ardi tidak kunjung kembali. Hati Pak Sarwo semakin gelisah. Ia mulai merasa bahwa ada yang salah, bahwa anaknya tidak akan kembali. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipinya. Kenapa aku dibiarkan di sini sendirian? Pikir Pak Sarwo, merasa sangat terbuang. Suasana di hutan yang sunyi membuatnya merasa kecil dan kesepian. Tiba-tiba, dari balik semak-semak muncul seekor harimau besar. Harimau itu memiliki tubuh yang kekar dengan bulu oranye yang berkilauan di bawah sinar matahari yang redup. Pak Sarwo merasa ketakutan, namun harimau itu hanya mendekat dengan perlahan, tidak menunjukkan tanda-tanda agresif. Dalam keheningan hutan, harimau itu duduk di dekat Pak Sarwo.
seolah ingin menenangkan hati yang cemas. Pak Sarwo tidak tahu harus berbuat apa. Namun anehnya, ia merasa ada rasa aman yang datang dari kehadiran harimau itu. Setiap kali ia merasa takut, harimau itu mendekat dan duduk di sampingnya. Hari-hari pun berlalu, dan Pak Sarwo mulai merasa lebih tenang. Ia berburu dengan harimau itu dan tidur di bawah pohon-pohon besar. Harimau itu melindunginya dari segala bahaya di hutan. Meskipun tak ada kata-kata yang diucapkan, Pak Sarwo merasa bahwa dirinya tidak lagi sendirian. Harimau itu menjadi sahabat sejatinya. Setiap hari, Pak Sarwo naik di punggung harimau besar itu, dan mereka menjelajahi hutan yang luas. Seperti seorang anak kecil, Pak Sarwo merasa bebas dan bahagia. Ia tidak lagi merasakan beban hidup yang selama ini menyiksa. Bersama harimau itu, ia merasa muda kembali, merasakan kebahagiaan yang telah lama hilang. Suatu hari, setelah hidup bersama harimau yang selama beberapa waktu, Pak Sarwo merasa ingin kembali ke desa. Ia ingin memperlihatkan kepada anaknya, Ardi, bahwa ia masih hidup dan telah menemukan kebahagiaan. Ia ingin mengenalkan harimau itu kepada Ardi. Ardi, lihatlah aku masih hidup dan bahagia. Aku ingin kau melihat teman baruku yang telah menyelamatkanku, pikir Pak Sarwo. Pak Sarwo menunggangi harimau itu dan kembali ke desa, melintasi hutan lebat yang kini terasa seperti rumah baginya. Ketika tiba di desa, orang-orang terkejut melihatnya kembali. Mereka mengira Pak Sarwo telah meninggal. Namun ia datang dengan kondisi yang sehat dan bahagia. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kehadiran harimau besar yang mengikutinya. Banyak orang yang merasa takut melihat harimau itu sebagai ancaman. Ardi yang sedang bekerja di ladang juga terkejut melihat ayahnya datang dengan harimau. Jantungnya berdegup kencang, ketakutan akan apa yang akan terjadi. Ayah, apa yang kau lakukan? Kenapa membawa harimau itu? Kenapa kau datang ke sini? Tanya Ardi dengan suara bergetar sambil mundur beberapa langkah. Pak Sarwo menatap anaknya dengan penuh kasih sayang. Ardi, aku tidak datang untuk membalas dendammu atau mengganggumu. Aku hanya ingin mengenalkanmu pada teman baruku. Harimau ini telah melindungiku dan memberiku kebahagiaan yang telah hilang. Aku merasa tenang dan tidak lagi kesepian di hutan, jawab Pak Sarwo dengan suara lembut. Namun Ardi masih merasa takut dan cemas. Ia khawatir bahwa ayahnya akan membalas dendam atas apa yang telah ia lakukan. Ayah, aku tidak ingin hidupmu terganggu lagi. Harimau itu berbahaya. Kembalilah ke hutan, kata Ardi dengan suara penuh ketakutan. Pak Sarwo yang sudah memahami perasaan anaknya menatap Ardi dengan tatapan sedih. Aku tidak ingin hidup dalam kebencian, Ardi. Aku hanya ingin hidup bahagia apapun yang terjadi. Jika kamu tidak menginginkanku di sini, aku akan kembali ke hutan, kata Pak Sarwo sambil mengelus kepala harimau yang setia di sampingnya. Dengan langkah berat, Pak Sarwo mengajak harimau kembali ke hutan, tempat yang kini menjadi rumah sejatinya. Hutan itu tidak lagi terasa menakutkan, karena ia tahu bahwa ia tidak lagi sendirian. Harimau itu selalu ada untuk melindunginya, menjadi teman sejati yang membuatnya merasa dicintai.
Di hutan, Pak Sarwo kembali merasakan kedamaian yang tidak lagi merasa terbuang atau kesepian. Bersama harimau, ia menjalani hidup yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Sementara itu Ardi yang merasa hampa hanya bisa merenung. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan kesempatan untuk merawat dan mencintai ayahnya, yang kini telah menemukan kebahagiaan sejati di tempat yang jauh